semuanya, perkenalkan nama aku Sabrina, aku dari SMA Sisi Siantar, aku dari Subla SIPA 3. Nah, pada video kali ini aku akan membahas satu organisasi kerjasama ekonomi internasional yang ada di negara ASEAN loh. Check it out. Hai. Nah, di sini aku membawa satu organisasi yang bernama AFTA. Apa sih itu AFTA? AFTA itu adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area. Nah, AFTA itu adalah sebuah forum yang di dalamnya memuat negara-negara ASEAN yang berbasis perdagangan bebas. AFTA sendiri dibentuk pada tahun 1992 di Singapura loh, dan bertepatan pada KTT ASEAN yang keempat. Nah, yang selanjutnya, negara-negara mana saja sih yang menjadi anggota AFTA? Yaitu negara-negara ASEAN. Yang pertama ada Singapura, ada Malaysia, lalu ada Brunei Darussalam, ada Myanmar, ada Vietnam, ada Filipina, ada Thailand, ada Kamboja, ada Laos, dan yang terakhir adalah Indonesia. Nah teman-teman, pastinya setiap forum atau organisasi memiliki tujuan. Begitu juga dengan AFTA. AFTA memiliki dua tujuan utama. Yang pertama ialah meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN dengan cara menjadikan ASEAN sebagai pusat hasil produksi dunia. Lalu yang kedua ialah untuk menarik investor-investor asing dalam menanamkan modal di ASEAN. Nah teman-teman, pasti setiap organisasi atau forum memiliki latar belakang tersendiri dalam proses pembentukannya. Begitu juga dengan AFTA. AFTA memiliki latar belakang tersendiri dalam pembentukannya. Yang pertama ialah banyaknya isu-isu ekonomi di negara ASEAN. Lalu yang kedua ialah kemajuan negara Singapura yang dapat diandalkan menjadi pusat negara berkehidupan. Lalu yang ketiga ialah adanya keinginan untuk menarik investor-investor asing dalam menanamkan modal di negara ASEAN. Dan yang terakhir ialah, atau yang keempat ialah, adanya keinginan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara yang ada di Eropa. Lalu yang terakhir ya teman-teman, tentu karena Indonesia ikut dalam organisasi ini, pasti kita memiliki keuntungan dalam mengikutinya. Nah, saya akan menjelaskan ketujuh keuntungan Indonesia dalam mengikuti AFTA. Nah, yang pertama ialah menciptakan peluang pasar baru. Yang kedua ialah menciptakan biaya produksi dan pemasaran. Yang ketiga ialah produk domestik lebih bervariasi. Yang keempat ialah mempermudah Indonesia dalam hal perizinan kerja di negara ASEAN. Yang kelima ialah peluang besar devisa dari sektor pariwisata. Yang keenam ialah menarik investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan yang terakhir ialah mengenalkan produk-produk dalam negeri ke luar negeri dan memasarkannya. Nah, kabar terbaru dari AFTA ialah pertemuan AFTA ke-32 pada 28 Agustus 2018. Pertemuan ini diadakan di Shangri-La Hotel, Singapura. Pertemuan ini membahas isu-isu pendalaman integrasi ekonomi ASEAN di bidang perdagangan barang. Dalam pertemuan itu juga disepakati mekanisme penerbitan SKA atau surat keterangan asal secara mandiri oleh eksportir bersertifikasi, baik produsen eksportir maupun trader eksportir. Pemberlakuan sertifikasi mandiri akan mendorong lahirnya eksportir baru yang bersertifikasi di negara ASEAN, sehingga mendorong permintaan akan produk akan terus meningkat, dan juga produsen yang memproduksi produk
akan semakin giat dalam memproduksi barang tersebut sehingga dapat diekspor ke luar negeri. Nah, itulah teman-teman kabar terbaru dari AFTA. Nah teman-teman, itulah penjelasan singkat saya tentang AFTA. Jangan lupa ya teman-teman, tinggalkan jejak setelah menonton video saya dengan like, komen, dengan komen yang positif. Thank you. Goodbye.